Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparman, pemilik usaha tas RL Putra yang berdomisili di Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. RL Putra kami mulai itu sejak tahun kurang lebih 2013. Pertama itu kami produksi tas, itu kami diberi oleh orang tua dari Lamongan tas tikar, kemudian tas itu dibuat belanja oleh ibunya, dibuat becek oleh ibunya, terus ditanya sama teman-teman tetangga kok bagus, kalau kelamaan lagi tolong dibelikan, dibawakan. Akhirnya lama-lama banyak yang berminat, dari situ kami berpikir untuk memproduksi sendiri. Pada waktu itu kami produksi hanya beberapa biji dengan satu penjahit, akhirnya terus berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah banyak bisa memproduksi dan melibatkan banyak tetangga untuk bisa menjahit. Juga itu yang bagian ngelem, potong-potong dan lain sebagainya. Sekarang kurang lebih ada 10 penjahit yang ikut menjahit tas tikar sama tas motif. Kalau yang ini adalah tas anyaman yang terbuat dari emboss. Banyakan orang itu bilang ini emboss, tapi ini sebetulnya juga biasanya dipakai buat packing di perusahaan-perusahaan besar. Kami mencoba untuk membuat tas ini karena di pasaran kami melihat prospeknya cukup bagus, dan alhamdulillah sekarang juga banyak tetangga-tetangga yang bisa ikut bekerja sama dengan kami. Akhirnya tas emboss ini sekarang menjadi banyak diminati di sekitar Trenggalek dan sekitarnya untuk selamatan atau hajatan dan lain sebagainya. Dan kami memproduksi berbagai macam ukuran, mulai ukuran paling kecil hingga ukuran paling besar, sesuai kebutuhan dan selera daripada pembeli. Kemudian untuk tas seperti ini adalah orang menyebutnya tas jali-jali. Ini sebetulnya adalah bahannya dari rotan sintetis atau disebut dengan tas jali-jali. Bahannya sangat kuat, sangat ulet, dan dikerjakan oleh penganyam yang sudah profesional tentunya. Bahan kami selalu menggunakan bahan premium, bahannya lentur dan halus, bukan yang reguler. Dan ini harganya memang agak mahal sedikit dibandingkan yang tadi, yang emboss. Tetapi ini juga sangat viral saat ini, tas jali-jali ini, sampai menembus ke pasaran luar pulau. Awal mulanya yang kami produksi adalah tas tikar seperti ini. Ini tas tikar yang dibuat dari bahan tikar tenun, tapi tikar tenun yang dibuat oleh secara mesin atau otomatis, bukan dari manual. Jadi tenunnya lebih kencang, lebih rapi. Ini banyak diminati oleh ibu-ibu untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk becekan, belanja dan lain sebagainya. Ini merupakan tas ikon dari RL Putra karena kami produksi pertama kalinya memproduksi tas sebelum bermacam-macam jenis tas yang kami produksi adalah tas tikar RL Putra ini. Untuk pembuatan tas tikar ini, pertama yang harus dikerjakan itu ngelem dulu, karena ini tikar itu panjangnya sebelum dipotong itu 100 meter panjangnya. Dipotong sesuai ukuran, tapi sebelum dipotong kita lem dulu, pakai lem khusus untuk tikar supaya nanti ketika dipotong tidak tidak pecah, sehingga kalau dijahit juga
nggak pecah-pecah dan bisa rapi. Kemudian setelah dipotong-potong, kita lem dengan spons, itu yang namanya lapisannya itu spons atau EVA. Kemudian setelah dilem dengan EVA-nya, dijahit. Setelah dijahit, baru bisa berbentuk tas seperti ini. Saya Sunarmi sebagai penjahit tas produksi LR Putra. Sehari bisa menjahit 10 tas. Kalau diproduksi situ ya ramai, banyak yang pesan 30 ya bisa. Senang sekali Mas. Kan dapat membantu keuangan kalau buat beli alat dan kur. Untuk tas tikar awal mulanya itu kita hanya produksi sekitar, kalau sebulan mungkin hanya 150-an dan hanya beberapa penjahit. Alhamdulillah sekarang sudah sehari sudah mencapai 100 biji untuk tas tikar yang jahitnya ini. Sedangkan untuk tas-tas anyaman mungkin karena nganyam itu kan agak ribet, agak lama karena tidak menggunakan mesin. Mungkin satu orang dapatnya 5-10. Tapi untuk yang tas jali-jali itu lebih lama lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang ikut nganyam. Jadi sehari sudah dapat antara 25-an untuk beberapa orang tapi. Suka dukanya kami menjalankan usaha tas ini, yang pertama terkendala pasar pada waktu itu karena terus terang kalau tas-tas seperti ini di Trenggalek pada waktu itu belum ada. Jadi sulit dalam pasaran, tapi seiring berjalannya waktu kami selalu berusaha untuk selalu memasarkan ke berbagai macam toko, terutama di toko-toko gerabah. Alhamdulillah sekarang bisa banyak konsumen yang mencari tas produk-produk dari LR Putra. Dengan sukanya ya jelas usaha sendiri itu lebih enak daripada ikut orang lain karena pengalaman saya 30 tahun kerja di salah satu perusahaan di Sidoarjo, menjadi tenaga kerja atau pekerja di perusahaan itu juga sangat tidak enak lah. Saya kecil-kecilnya usaha itu kan kalau milik sendiri kan lebih baik daripada ikut orang. Untuk pemasaran awalnya ya secara lokal ke toko-toko di toko gerabah khususnya di sekitaran Galek. Alhamdulillah sekarang sudah pasar kami sudah tembus ke luar pulau. Terutama untuk di wilayah Jawa Timur ini yang sering atau menjadi pasar kami itu di wilayah Tulungagung, Blitar, Situbondo, Bondowoso. Dan yang terakhir kemarin Madura sama Jawa Tengah. Harapan ke depan mudah-mudahan kami bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bukan hanya di Jawa Timur, juga banyak di luar pulau yang bisa kami jangkau. Mudah-mudahan juga dari pemerintah bisa membantu dalam hal pemasaran, juga kalau bisa ada bantuan semacam mesin atau keterampilan yang bisa menunjang untuk pemasaran ke depannya supaya bisa lebih baik lagi, bisa go internasional bahkan bisa ekspor. Beli untuk mendapatkan produk-produk dari LR Putra bisa lewat Facebook, bisa lewat Google juga bisa, tapi untuk layanan di lain itu kami belum menyiapkan atau bisa langsung datang di Pusat Produksi Tas LR Putra RT 24 RW 12 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.